Pemirsa Ekuator TV, saya Rina Chandra kembali menjumpai Anda di program Lensa Publik. Kali ini kita akan membahas tema yang tentunya tidak kalah menarik dari episode sebelumnya, yaitu tentang geliat dan potensi investasi di Kota Tarakan. Kota yang sejak 2023 lalu hingga 2024 telah menunjukkan catatan perkembangan investasi yang cukup signifikan. Nah, bagaimana sebenarnya tren dan target investasi di kota ini? Kita akan membahasnya bersama Kepala Dinas DPMP TSP Kota Tarakan, Bapak Haji Sugeng SPT MGR. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang. Baik Mbak. Alhamdulillah, terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi sedikit tentang investasi dan potensinya bersama Ekuator TV. Ya, Bapak, kita langsung saja. Kalau bicara tentang Kota Tarakan, identik dengan yang namanya kepiting, kemudian udang dan sebagainya. Sejauh apa sih Pak sebenarnya potensi untuk komoditas ini Pak? Perlu saya sampaikan bahwa untuk potensi Kota Tarakan adalah kota perdagangan, jasa, dan sarana prasarannya juga sangat lengkap dibandingkan dengan kabupaten lain, termasuk bandara. Kemudian termasuk pelabuhan dan Kota Tarakan adalah kota yang memang perdagangannya itu cukup maju. Kemudian potensi yang lain itu termasuk jasa, perhotelan, kemudian termasuk kepiting, kemudian termasuk udang. Nah, pabrik-pabrik atau mungkin pengolahan-pengolahan yang ada di Kota Tarakan ini cukup besar. Jadi potensi yang ada di Kota Tarakan ini sangat sangat baik, terutama untuk menarik investor dari luar daerah. Oke, ngomong tentang baik. Kita belum punya gambaran tentang itu Pak ya. Bagaimana sebenarnya gambaran trennya Pak untuk mulai dari 2024 sampai dengan saat ini mengenai investasi sendiri Kota Tarakan, karena mungkin banyak investor luar yang sedang membidik Kota Tarakan. Ya. Untuk investasi tahun 2023 itu telah masuk perusahaan besar, yaitu pabrik kertas atau PT Ponik. Itu alhamdulillah untuk realisasinya itu tahun 2023 itu sekitar 11,9 T. Kemudian untuk tahun 2024 itu realisasi investasinya khususnya PT Ponik Kota Tarakan itu total itu 13,1 T. Kemudian perkembangannya Mbak, jadi untuk perkembangan insya Allah dalam waktu dekat ini PT Ponik atau pabrik kertas itu akan dibuka. Itu memerlukan sekitar tenaga kerja baik itu dari luar maupun dari dalam itu sekitar 3.000. Ya. Ya, jadi Bapak mau katakan bahwa otomatis itu menyerap SDM begitu ya untuk lokal ya? Iya, samping menyerap sumber daya manusia, dia secara ekonomi juga bisa meningkatkan pendapatan baik itu masyarakat Kota Tarakan, provinsi maupun luar daerah. Dari tahun 2003 ke 2024 tadi Bapak nyebutkan bahwa angka 11T kemudian naik melonjak menjadi 13T begitu ya. Sebenarnya strategi apa sih yang diterapkan oleh Bapak sampai kemudian angka itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan? Kami dari DPMP TSP strategi untuk meningkatkan itu yang pertama
kita selalu berkoordinasi dengan baik itu dari DPMP TSP Provinsi Kalimantan Utara maupun Kementerian Investasi, dan kita melakukan kerjasama dengan pemerintah kota, koordinasi, kemudian kerjasama dengan perusahaan-perusahaan terutama PT Ponik dan perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi sehingga kita ini merangkul perusahaan-perusahaan baik itu besar, sedang maupun kecil, sehingga bisa realisasinya bisa mencapai 13,1 T yang untuk 2024. Oke, baik. Bagaimana halnya dengan dukungan seperti pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam mendorong yang namanya investasi di kota ini, Pak? Untuk dukungan baik itu Kota Tarakan maupun Provinsi Kalimantan Utara maupun pusat itu sangat mendukung. Bahkan kemarin untuk penilaian untuk mall pelayanan publik itu dari Kementerian Investasi itu dari seluruh kota itu se-Indonesia itu Kota Tarakan itu menurut ranking 10 nilainya itu 93,1 atau 0,2 itu sangat baik. Sangat baik sekali untuk penilaian masalah khususnya itu investasi. Dan itu tentunya memancing calon-calon investor baru untuk yuk sama-sama kita berinvestasi di kota ini gitu, Pak ya. Iya, iya Mbak. Baik, Bapak. Kondisi perkembangan perizinan nih saya mau singgung. Dalam setiap investasi pasti butuh dong yang namanya dukungan, kemudahan perizinan yang diberikan oleh pihak pemerintah. Apa saja yang sudah dilakukan, dan saya dengar sekarang prosesnya lebih cepat dan efisien ya, Pak ya? Iya. Untuk perizinan perlu saya sampaikan bahwa perkembangan terakhir itu untuk perizinan itu sudah melakukan OSS. Jadi artinya masyarakat itu bisa sudah ngurus izin itu lewat online, laptop, online, kemudian lewat HP, itu sekitar sudah hampir 80% yang manualnya, mungkin sisanya tinggal 20%. Kemudian realisasinya untuk perizinan tahun 2023 itu kurang lebih 24.000, baik itu usaha kecil, menengah maupun besar. Dan 2024 ini kurang lebih 21.000, Mbak. Memang agak menurun sedikit trennya ini, karena memang secara umum sih ekonomi mungkin agak menurun sedikit. Jadi 2024 ini untuk khususnya perizinan memang agak menurun, dan harapan kami untuk 2025 ini untuk pelayanan perizinan dan non-perizinan bisa lebih meningkat, karena saya membuat inovasi-inovasi atau terobosan-terobosan seperti contohnya misalkan kita melakukan pelayanan perizinan jemput bola di pasar, kemudian UMKM, dan kami tadi sudah konsultasi Pak Asisten 2 dan bagian ekonomi. Hari Minggu ini akan melakukan pelayanan perizinan NIB di Kapride, di stadion. Ya, jadi terbuka buat masyarakat yang misalnya mungkin lagi jogging, kemudian mereka usahanya belum punya perizinan, bisa langsung di situ begitu ya Pak ya? Dan pelayanan jemput bola, disabilitas dan kelompok-kelompok rentan yang ada di Kota Tarakan. Jadi yang sakit atau mungkin sudah tua nanti kita kalau memang masih ada usaha kita datangi dan langsung kita buatkan di kantor, langsung nanti kita antarkan. Sehingga harapan kami untuk pelayanan perizinan di Kota Tarakan untuk tahun 2025 ini lebih baik dan lebih meningkat. Mungkin barangkali itu, Mbak. Kalau dulu di MPP kan Pak sering kita melihat antrian panjang tuh ya, orang mengurus dan sebagainya. Sekarang berarti tidak identik ya, sepi dengan sepinya agak pengurusan. Kurang. Iya, agak kurang karena sudah banyak online. Online begitu ya. Bagaimana dengan mereka yang mungkin enggan nih ya? Kadang-kadang
bukan berarti mereka tidak tahu, tapi kadang-kadang enggan mengurus. Sejauh ini yang dilakukan, apakah ada sosialisasi khusus gitu? Kalau untuk ada masyarakat yang mungkin malas atau enggan mengurus, dari bidang perizinan maupun bidang penanaman modal selalu mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi, masalah investasi, kemudian masalah perizinan, non perizinan dan lain-lain sebagainya itu. Jadi setiap tahun itu ada jadwalnya Mbak itu. UMKM itu kita undang semua. Kadang-kadang ada 50 sampai 60 gitu. Yang masalah izin NIB, izin kemudian izin PPG dan lain-lain sebagainya. Itu kita undang supaya masyarakat yang belum punya izin itu kita bantu. Kalau misalkan di waktu aja sosialisasi itu ada kendala, nanti langsung dia ke kantor akan dibantu petugas kami. Ya. Sebelum kita ngomong ke investasi yang lebih besar, Pak, saya coba menyinggung soal UMKM. Banyak teman-teman UMKM itu mungkin berpikiran bahwa ngapain sih capek-capek ngurus izin dan sebagainya, toh juga tidak ekivalen dalam tanda petik dengan pendapatan. Apa yang bisa Bapak katakan tentang hal ini? Kalau untuk pelaku usaha ya, untuk UMKM, kami menyarankan baik itu yang UMKM kecil maupun sedang maupun besar, supaya ngurus NIB-nya, ngurus perizinannya sesuai syarat yang telah ditentukan. Karena memang untuk perizinan UMKM kecil, sedang dan besar itu syaratnya berbeda-beda. Karena yang untuk besar, kalau untuk yang besar itu untuk lingkungan perlu diperhatikan juga dampaknya itu dari DLH, kemudian dari PU, kemudian yang untuk kecil itu cukup KTP sama punya HP, jadi enggak pakai biaya, kemudian gratis setelah ini setelah keluar juga enggak dibayar pajak. Ya, jadi enggak usah khawatir. Harapan kami semua masyarakat Kota Tarakan yang usaha kecil, monggo silakan aja, nanti saya bantu untuk ngurus NIB supaya tenang. Kemudian kalau dicantumkan di brosur dan lain-lain sebagainya bahwa ini sudah ada izinnya, jadi tentunya masyarakat itu akan tertarik dengan produk-produk yang sudah disiapkan oleh UMKM itu. Sehingga harapan kami UMKM yang ada di Kota Tarakan ini lebih maju dan lebih sukses. Gitu. Itu mungkin yang ditakutkan oleh teman-teman UMKM bahwa mungkin akan ada timbul biaya-biaya. Sebenarnya padahal tidak. Ya, ini mungkin bisa jadi informasi buat masyarakat di luar bahwa nggak usah takut, Pak Sugeng menjamin gratis. Oke, Bapak, kita berlanjut ke soal investasi. Apa sih Pak yang paling boleh dibilang unggulan investasi untuk khususnya Kota Tarakan ini, Pak? Kalau unggulan untuk investasi di Kota Tarakan, setelah kami koordinasi, kemudian rapat-rapat dengan tim Provinsi Kalimantan Utara, kemudian pusat itu, unggulannya ya untuk investasi ya pabrik kertas itu yang nomor 1. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan besar seperti kapal, kayu, plywood dan lain-lain sebagainya. Kemudian hotel kan kalau dibandingkan dengan misalnya katakan Kota Madiun sudah ramai, tapi kalau hotel kan masih menang Kota Tarakan. Ini kan termasuk unggulan juga karena memang Kota Tarakan ini kan hampir tamu-tamu dari Jakarta maupun dari provinsi maupun dari daerah itu kan kumpulnya hampir rata-rata di Kota Tarakan. Kemudian untuk program unggulan yang lain sebenarnya dari DPMP TSP Provinsi Kalimantan Utara itu sebenarnya sudah kemarin sempat tanda tangan masalah pembangunan air. Pembangunan air ya dari Bulungan kemudian dari Nunukan ke Tarakan. Jadi artinya air bersih itu yang dimanfaatkan oleh Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan. Kebetulan memang setelah diskusi dengan tim PDAM dan tim yang lain itu Kota Tarakan ini masih ada kurang sedikit terutama untuk industri, untuk masyarakat. Mudah-mudahan lah tahun 2025 ini ada kelanjutan. Mungkin itu Mbak. Ya.
Jadi bicara soal air tadi, berarti target Bapak untuk di tahun ini atau tahun mendatang sudah harus ada investor yang melirik bidang itu. Harapan kami itu ya, Mbak. Oke, Bapak, tapi Tarakan kan dikenal sebagai kota pesisir nih ya, kemudian dengan sektor perikanannya yang begitu menonjol sekali gitu. Apakah itu tidak menjadi unggulan atau istilahnya best sellernya begitu ya bagi kota Tarakan? Iya. Untuk perikanan memang termasuk unggulan, Mbak. Masih termasuk unggulan? Masuk unggulan. Cuma kendalanya ini kemarin setelah kami rapat dan lain-lain sebagainya untuk rumput laut yang ada di pabrik rumput laut yang ada di Pantai Amal, itu kan ada pabrik rumput laut, Mbak, itu. Dari perikanan kurang lebih sudah hampir 6 tahun atau 7 tahun itu kan tidak berfungsi. Nah, setelah dikaji, kemudian setelah dicek dengan tim bahwa yang perusahaan yang investor yang mau menanamkan modal di situ itu alat-alatnya sudah terlalu tua. Jadi mau dibaiki itu dia masih mikir 2 kali. Jadi butuh permajaan. Jadi perkembangannya ini berhenti, tapi untuk potensi untuk rumput laut, perikanan, kepiting dan udang termasuk unggulan karena memang sudah banyak yang saya sampaikan di depan untuk pabrik, kemudian untuk pengolahan dan lain sebagainya kan sudah itu ekspor juga, jadi itu termasuk unggulan. Secara umum memang membantulah perekonomian yang ada di Kota Tarakan maupun Provinsi Kalimantan Utara. Untuk secara geografis kan Tarakan tujuan destinasi ekspor yang lebih prioritas itu biasanya kemana aja, Pak, untuk rekan-rekan? Untuk ekspor itu rata-rata itu yang banyak yang saya tahu ya, yang saya dengar terakhir itu malah ke ini, Mbak, kalau yang kan Cina kan, yang pabrik kertas itu. Kalau yang udang itu Singapura dan Malaysia kalau sepengetahuan saya itu. Menjadi tujuan utama begitu ya untuk ekspor. Ke Cina pun juga ada itu ya. Tentunya dari DPMTSP Tarakan punya strategi pasti, Pak, untuk bagaimana caranya membuat para investor dari tahun ke tahun terus meningkat jumlahnya. Nah, strategi apa nih yang sedang diterapkan oleh Pak Sugeng untuk di 2025 ini? Strategi kami, Mbak, pertama kita juga harus menyiapkan video-video potensi Kota Tarakan mungkin karena mengingat anggaran juga terbatas, tapi untuk video-video potensi itu kami lakukan per kecamatan sebagai sosialisasi begitu ya? Sosialisasi sehingga dengan adanya potensi-potensi per kecamatan, misalnya katakanlah mungkin di Kecamatan Tarakan Utara ada pabrik kertas, kemudian nanti di Kecamatan Tarakan Timur nanti ada pengolahan rumput, pabrik pengolahan rumput, kemudian produksi rumput laut, atau mungkin di Kecamatan Tarakan Tengah nanti ada kepiting, jadi sehingga nanti investor itu bisa lebih tertarik. Kemudian yang selanjutnya kami selalu koordinasi dengan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Utara karena memang induknya yang masalah investasi itu dari sana, memang program-program unggulan itu dari sana, itu baik di Kota Tarakan maupun kabupaten-kabupaten yang ada di Kaltara. Kemudian kami juga selalu kerjasama dengan Kementerian Investasi karena memang dari Kementerian Investasi yang mengasih target investasi yang ada di Kota Tarakan ini. Kira-kira ditargetkan berapa nih, Pak, untuk 2025? Ini, kalau tidak salah ini 6T itu tadi. 6T. Kenaikannya begitu ya dari sebelumnya. Memang targetnya ini turun, Mbak, ini. Kan kemarin 13,1 yang 2024. Ini 6T karena apa alasannya? Memang untuk PT Ponik itu tidak lama lagi kan akan produksi. Tidak lama lagi akan produksi sehingga
nilai investasinya itu menurun. Karena sudah bangunannya sudah selesai, tinggal sarana prasarana dan perlengkapan lain, dan ada pengembangan juga informasinya dari PT Polnik itu. Jadi mentoknya itu memang sekitar 6T itu, Mbak. Sekitar itu, dari investasi yang pabrik kertas, kemudian yang lain-lainnya itu. Yang penting intinya dari DPMP TSP target itu bisa tercapai, bukan harus melebihi yang 2024, tapi yang penting tercapai itu sudah bagus. Oke, berarti tidak harus angkanya Pak ya, Iya. Targetnya tadi terrealisasi. Oke, Bapak, saya jadi teringat soal ikan tipis nih. Bagaimana dengan kabar ikan tipis kita? Kalau ikan tipis, Mbak, itu masih tren itu kan, baik di Juwata maupun setiap kecamatan kan ada semua itu. Ya. Tapi yang paling fokus pusatnya ini kalau tidak salah di Juwata, di Kecamatan Utara. Jadi terus menggeliat. Masih terus menggeliat, bahkan Oke. diekspor juga kan itu, sampai diekspor juga. Hambatan utama apa sih sebenarnya Pak dalam upaya untuk meningkatkan daripada investasi itu sendiri yang sering dihadapi oleh Kota Tarakan? Untuk hambatan-hambatan investasi, Mbak, yang pertama ini apa namanya, SDM juga hampir rata-rata kalau PT Polnik itu informasi itu SDM-nya. Jadi yang diminta itu SDM yang ahli, misalkan ahli teknik ini apa namanya, teknik mesin, itu kadang-kadang apa namanya, nilainya itu enggak sampai IP-nya itu. Belum bisa dipenuhi oleh kebutuhan. Kemudian yang las gitu, bubut dan lain-lain sebagainya, itu karena memang teknologinya di PT Polnik itu cukup tinggi. Itu kendala-kendalanya. Kemudian yang selanjutnya kadang-kadang kendalanya ini dari provinsi itu ini apa namanya, sudah membawa investor, sudah dibawa ke sini, kemudian kita adakan rapat dan lain-lain sebagainya. Karena kadang-kadang itu kurang serg. Mungkin apa namanya, terkendala mungkin ini apa namanya, terkendala investasinya mungkin, Mbak, belum setuju dia kan. Karena harus ada hitung-hitungan itu. Ya, antara profitnya sampai profit dengan sama anunya apa itu. namanya, berapa biaya yang harus dikalkulasi untuk dikeluarkan untuk itu. Oke. Kalau dari DPMTSP sendiri, bagaimana caranya untuk mensolusi kebutuhan SDM di lokal tadi, Pak? Apakah ada juga misalnya bekerja sama dengan SMK yang berkualitas atau apa? Untuk SDM, kami dari DPMP TSP itu selalu melakukan koordinasi dengan dinas perindustrian, karena fokusnya tempatnya pelatihan itu di dinas perindustrian Kota Tarakan untuk pelatihan-pelatihan. Informasi dari Mas Agus juga apa yang disampaikan PT Polnik itu nanti secara pelan-pelan akan dilakukan pelatihan-pelatihan kalau memang dibutuhkan untuk tenaga si A, si B, si C gitu, Mbak. Jadi nanti akan secara tiap tahun akan dilakukan pelatihan nanti. Ya, jadi yang dibutuhkan bisa terserap begitu, Pak? Terserap nanti, ya. Ya, bicara soal pelayanan publik, Pak, karena tadi seperti yang Bapak singgung tentang perizinan dan sebagainya, tentu juga rawan ya namanya. Ya. Ada hal-hal penyelewengan dalam tanda petik. Apakah ombudsman dan sejenisnya mungkin juga terlibat mengawasi daripada proses perusahaan perizinan dan investasi di situ, Pak? Untuk pelayanan publik di Kota Tarakan, dari ombudsman itu setiap tahun itu melakukan ini apanya, pengawasan. Ya. Pengawasan ketat itu, Mbak, kalau dari ombudsman, pengawasan ketat. Artinya kalau ada ASN atau petugas pelayanan perizinan dan non-perizinan dan pegawai sampai menerima uang 50.000 atau mungkin 100.000, jadi kalau sampai ketahuan itu langsung dilaporkan di Span Lapor, sehingga langsung nanti nilainya akan jatuh. Kemudian dari ombudsman juga melakukan setiap tahunnya itu melakukan pelayanan
pelayanan dari Ombudsman itu melakukan pelayanan di MPP itu kurang lebih kalau enggak salah itu sekitar 1 mingguan lah itu. Kemudian yang terakhir monitoring begitu, Pak, ya? Monitoring dari Ombudsman juga melakukan ini wawancara ujian untuk penilaian. Setiap tahunnya kepala dinas juga dinilai, kemudian pejabat-pejabat lain dan staf itu dinilai semua, dan alhamdulillah juga nilainya itu tahun ini 2024 ini kalau dibandingkan 2023 ada kenaikan sekitar hampir 93, berapa itu Mbak. Jadi sangat baik, itu yang penilaian dari Ombudsman. Kemudian untuk penilaian yang lain dari Menpan RB itu juga ada Mbak, itu Menpan RB yang melakukan paparan. Alhamdulillah tadi yang sampaikan di depan itu yang kota se-Indonesia, alhamdulillah di PMPTSP juara 10 itu. Urutan ke-10. Urutan 10. Dan itu yang dari hilirisasi, dari investasi yang urutan 10 itu. Kalau dari Menpan RB itu sangat baik. Nilainya sangat baik. Artinya juga itu atau prima ya. Menjadi predikat positif lah untuk di PMTSP untuk kembali mengundang para investor bahwa kami semua menjalankan prosedurnya secara baik begitu Pak. Oke, Bapak, bagaimana halnya dengan pelaku UMKM dan usaha lain mendukung dukungannya terhadap iklim daripada investasi itu sendiri? Kan tidak bisa RDPMT SP melakukannya sendiri, harus ada dukungan dari masyarakat, kemudian pengusaha lain untuk yuk sama-sama juga meng-invite atau mengundang rekan-rekan investor lain. Apakah ini juga terjadi Pak di Kota Tarakan? Untuk dukungan dari masyarakat itu memang nomor 1 itu sangat dibutuhkan Pak, terutama lingkungannya. Jadi artinya kalau lingkungannya itu katakanlah kayak PT Pone gitu kan, jadi alhamdulillahnya meskipun ada pro kontra tapi kan tipis-tipis saja. Kemudian yang sangat menonjol itu SDM-nya yang dari Kota Tarakan ini harus betul-betul diprioritaskan supaya baik itu yang tenaga bawah maupun sedang maupun atas ya harus diupayakan. Kemarin kan sempat juga di hearing di DPRD, jadi supaya dari Komisi 1 supaya untuk tenaga kerja ini diprioritaskan untuk di Kota Tarakan. SDM lokal begitu Pak, ya? Sehingga nilai investasi atau keadaan investasi di Kota Tarakan ini lebih dingin dan lebih tenang. Gitu Mbak. Kalau masyarakat semuanya dirangkul. SDM juga tentu harus disiapkan di Kota Tarakan. Bapak, adakah kebijakan khusus yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memancing adanya investor masuk? Kalau untuk kebijakan khusus, mungkin terkait insentif gitu Pak? Untuk insentif itu karena mengingat anggarannya juga ini terbatas Mbak, jadi mungkin menurun insentifnya. Kalau yang untuk yang tahun-tahun kemarin itu ya adalah untuk UMKM gitu. Tahun ini mungkin masih ada tapi berkurang. Tapi itu tentunya tidak menjadi penghalang utama gitu. Iya, tetap kita gerak itu. Baik, Pak, harapan jangka panjang maupun jangka pendek untuk Kota Tarakan sendiri di 5 tahun pertama dan 10 tahun ke depan apa kira-kira Pak? Harapan kami dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kota Tarakan untuk investasi jangka pendek, kami harapkan setiap tahun ada investor yang masuk. Kami selalu koordinasi di Pemkot maupun di DPMPTSP Provinsi maupun Kementerian supaya peluang-peluang investasi yang ada di Kota Tarakan ini betul-betul digali. Dan harapan kami setiap tahun ada masuk investor. Kemudian untuk jangka panjang, kan bahwa potensi Kota Tarakan ini kan memang sangat mendukung ya Mbak ya, sarana prasarannya ada bandara, ada pelabuhan, kemudian ada perusahaan besar juga ya jangka panjangnya ini ada perusahaan-perusahaan besar lah yang masuk ke Kota Tarakan. Ini kan mau dibangun kota juga di Kota Laut ini.
Ya. Mau dibangun di Jawa Tengah sama Pak Wali kan mau dibangun ini apa namanya perkantoran Kota Tarakan ini. Pusatnya akan di sana. Nah itu baik itu nanti kantor Pemda maupun vertikal, Polres pun informasi sudah daftar di sana. Jadi Tahun ini mulai informasinya ya. Yang akan dibangun dulu informasinya kalau tidak salah dari PO itu kantor ini apa namanya rumah jabatan wali kota yang dulu, yang tahun ini rencananya. Ya. Baik. Jadi sehingga nanti untuk jangka panjangnya Kota Tarakan ini akan lebih baik karena untuk pengembangan kota kan tidak lebih luas lah kalau di sana kan, sehingga nanti di apa namanya di Kecamatan Tanah Utara nanti jadi kota secara pelan-pelan. Dan secara geografis Kota Tarakan masih sangat banyak ini ya. Iya, masih banyak. Memungkinkan untuk dibangunnya berbagai macam sarana infrastruktur dan sebagainya untuk mendukung investasi. 100 hektar lebih Mbak nanti. Oke. Baik. Bapak, terakhir imbauan dan sebagai closing statement kepada masyarakat dan para calon-calon investor di Kota Tarakan bahkan dari luar. Silakan Pak. Kalau imbauan kami terutama yang dari bawah dulu untuk masyarakat, kemudian untuk provinsi dan pusat kami apa namanya usahakan mendukung lah kalau ada program-program unggulan investor masuk ke Kota Tarakan, tuh, terutama masyarakat supaya Kota Tarakan ini bisa lebih maju setiap tahunnya. Kemudian selanjutnya untuk dukungan-dukungan dari pusat maupun provinsi maupun daerah sangat diperlukan, sehingga harapan kami untuk perkembangan ekonomi yang ada di Kota Tarakan kalau investor itu selalu masuk setiap tahun, harapan kami untuk ekonomi nanti bisa maju dan lebih menggeliat ya. Oke, baik Pak Sugeng, terima kasih ngobrolnya hari ini. Semoga investasinya semakin meningkat dari tahun ke tahun dan juga sekaligus ini menjadi informasi bagi masyarakat di Kota Tarakan maupun di luar Kota Tarakan yang ingin berbondong-bondong untuk berinvestasi di kota ini. Bapak, mudah-mudahan sehat selalu sampai bertemu di lain kesempatan. Makasih Mbak. Ya, ya pemirsa dimanapun Anda berada, investasi bukan sekedar soal angka dan data, tetapi bagaimana membangun masa depan bersama. Apakah Anda tertarik untuk berinvestasi di Kota Tarakan? Saya Rina Chandra, terima kasih telah menyaksikan Lensa Publik di Ekuator TV. Salam.